Oke, kita bahas sesuatu yang keren banget hari ini. Ada sebuah metode pertanian yang sangat kuat, biayanya super murah, dan benar-benar lagi mengubah cara para petani bekerja. Namanya Jadam. Yuk kita bongkar sama-sama. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau solusi buat tanaman yang subur dan sehat itu sebenarnya bukan dari botol-botol pupuk kimia yang mahal, tapi dari kehidupan yang udah ada di dalam tanah itu sendiri? Nah, pertanyaan sederhana ini justru jadi inti dari sebuah revolusi diam-diam di dunia pertanian. Dan yang menarik, revolusi ini tuh nggak lahir di laboratorium canggih atau perusahaan besar. Ini benar-benar terjadi di lapangan, di mana para petani kembali ke akarnya secara harfiah dan menemukan kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi persis di bawah kaki mereka. Nah, biar kita paham kenapa Jadam ini bisa jadi game changer, kita harus lihat dulu masalah utamanya. Dilema yang dihadapi banyak petani setiap hari. Sebuah siklus ketergantungan yang mahal dan terus terang melelahkan. Lihat deh perbandingan nyata dari lapangan ini. Pertanian konvensional butuh sekitar 28 kilo pupuk kimia buat dapat hasil standar. Dengan metode Jadam, petani cuma pakai 12 kilo. Hasilnya, jagungnya lebih besar, lebih sehat. Ini bukan cuma teori loh, ini penghematan nyata dan panen yang lebih bagus. Tapi, ada harga jangka panjang yang harus dibayar. Ketergantungan sama bahan kimia, itu ibaratnya kita narik duit terus dari rekening, tapi nggak pernah nabung. Ya lama-lama habis kan, topsoil yang subur itu terkuras, pelan-pelan mengubah lahan yang tadinya hidup jadi mati. Nah, disinilah Jada masuk dan mengubah total cara mainnya. Ini bukan cuma soal ganti pupuk A dengan pupuk B. Jadam ini menawarkan cara berpikir yang benar-benar baru, berpikir seperti alam. Gini deh, pertanian konvensional itu fokusnya ngasih makan tanamannya langsung. Ibaratnya ngasih fast food gitu, instan, tapi nggak bikin sehat jangka panjang. Nah, Jadam beda, fokusnya itu lebih mendasar, ngasih makan tanahnya. Logikanya simple, kalau tanahnya sehat dan hidup, ya otomatis tanamannya juga bakal sehat. Ini soal bangun fondasi, bukan cuma ngecat temboknya doang. Prinsip intinya tuh ini, simple tapi dalam banget. Bukannya dibuang, sisa-sisa panen itu justru dianggap harta karun, dikomposkan, terus dibalikin lagi ke lahan. Jadi terciptalah sebuah siklus nutrisi yang nggak putus-putus, persis kayak yang terjadi di hutan. Oke. Terus gimana caranya para petani ini ngasih makan tanah? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Dengan resep-resep sederhana yang bisa dibuat sendiri oleh siapa aja, pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari yang namanya JMS atau larutan mikroba Jadam. Pernah kepikiran nggak kenapa sih rumpun bambu itu kayaknya jarang banget kena penyakit? Jawabannya ada di akarnya yang ternyata jadi rumah buat jutaan mikroorganisme pelindung. Nah, Jadam memanfaatkan kekuatan tersembunyi ini. Dan bahannya gampang banget ditemuin. Tanah dari akar bambu itu sumber mikrobanya. Terus kentang buat sumber karbohidrat, makanan mereka. Tambahin sedikit garam mineral sama air kelapa. Semua ini ada di sekitar kita dan murah meriah. Dan tahu nggak biayanya berapa? Cuma sekitar Rp10.000. Ini angka yang benar-benar mengubah keadaan buat petani yang biasanya keluar biaya besar buat pupuk. Dan dari modal sekecil itu hasilnya, petani bisa bikin 200 liter larutan mikroba super kuat. Ini efisiensi yang luar biasa. Benar-benar cuma manfaatin kekuatan alam. Gak cuma itu, untuk fase pertumbuhan, pas tanaman lagi butuh tumbuh besar dan rimbun, ada lagi yang namanya Jakaba. Ini pupuk buatan sendiri yang kaya banget akan nitrogen dan fosfor, nutrisi kunci buat daun dan batang. Terus, pas tanamannya udah siap berbuah, kebutuhannya beda lagi. Mereka butuh banyak kalium. Nah, disinilah MKP buatan sendiri berperan, ngasih nutrisi penting yang sering kurang di pupuk organik lain, biar hasil panennya maksimal. Coba kita bandingin. Pupuk MKP yang biasa kita beli di toko, itu harganya bisa Rp60.000. Versi Jadam yang dibuat sendiri, jauh lebih murah. Tapi, potensinya itu loh, setelah diuji, ternyata nggak kalah, bahkan bisa lebih bagus dari produk komersial. Tapi tunggu dulu, Jadam itu lebih dari sekedar makanan buat tanaman. Ini juga soal pertahanan. Jadam itu ngebantu tanaman membangun sistem imunnya sendiri, dari akarnya langsung. Analogi ini pas banget. Bayangin deh, tanah yang subur itu bukan cuma media tanam biasa, tapi kayak markas besar buat pasukan mikroba yang siap mempertahankan wilayahnya dari para penyerang. Jadi gini, di tanah yang sakit, yang isinya sepi, penyakit gampang banget masuk. Tapi,
Di tanah yang hidup, yang penuh mikroorganisme baik, wah ada pasukan yang siap siaga. Begitu ada jamur atau bakteri jahat yang coba-coba masuk, pasukan baik ini yang bakal hadapin duluan. Dan yang ironis, justru kebiasaan kita nyemprot pestisida berlebihan yang niatnya mau melindungi tanaman, malah seringkali ikut membunuh pasukan mikroba di dalam tanah. Ini sama aja kayak kita melucuti sistem imun kita sendiri. Ujung-ujungnya, tanaman malah jadi lebih gampang sakit. Oke, jadi setelah semua ini, apa sih tujuan besarnya? Dampaknya tuh jauh lebih luas dari sekedar panen yang bagus. Ini soal kemandirian. Inti dari semua ini adalah jadam itu bukan cuma soal bikin tanaman lebih sehat. Ini soal kedaulatan. Memberdayakan petani supaya mereka jadi tuan di atas lahan mereka sendiri. Gini deh, kalau petani bisa bikin pupuk sendiri, pestisida sendiri, dari bahan-bahan yang ada di sekitar dan murah, mereka jadi nggak pusing lagi sama harga pupuk pabrikan yang naik turun seenaknya. Mereka jadi mandiri, berdaulat, dan lebih kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget. Di saat para petani di seluruh dunia pusing dengan biaya yang makin mahal dan tanah yang makin sakit, mungkinkah solusi buat masa depan pangan kita itu sebenarnya nggak datang dari lab perusahaan raksasa? Mungkinkah solusinya datang dari kearifan lama dan kekuatan alam itu sendiri? Mungkin. Jawabannya selama ini udah ada di bawah kaki kita.